Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pagi hari ini kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepada Engkau, Sang Pemilik hidup yang terus memelihara kehidupan kami. Bersyukur kami boleh ada semua karena penyertaan-Mu yang sempurna, yang terus Kau nyatakan dalam hidup kami. Pagi ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tenangkan hati kami, supaya setiap firman yang kami renungkan boleh menjadi rema yang tertanam baik, yang dapat menjadi petunjuk dan arahan untuk kami melangkahkan kaki dalam hari-hari hidup yang masih Tuhan percayakan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Perenungan kita pagi hari ini di bawah satu tema, yaitu bersyukur atas pengalaman buruk. Terambil dari 2 Korintus 1 ayat 3-11. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan kehidupan kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami, bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi, karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Bapak Ibu yang terkasih, seorang filsuf Jerman pernah mengatakan kalimat, "Apa yang tidak dapat membunuhmu, membuatmu kuat." Sama halnya dalam berolahraga, ketika seseorang mengangkat beban berat yang membuat otot-ototnya menegang, maka tubuhnya akan membentuk jaringan yang lebih kuat agar bisa menahan beban yang ada. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita belajar dari tokoh Alkitab, yaitu Paulus. Paulus setelah mengucapkan salam pada awal suratnya, ia menyatakan rasa syukurnya. Uniknya, rasa syukur ini bukan atas kondisi baik yang dialami oleh penerima surat, melainkan atas pengalaman buruk yang telah dialaminya sendiri. Ayat 9-11 memberikan gambaran pengalaman buruk yang disebut Paulus sebagai penderitaan besar yang dapat berujung kepada maut.
Pengalaman itu mengajarnya agar tidak mengandalkan kekuatan sendiri, melainkan kekuatan Tuhan. Setelah melewati peristiwa buruk tersebut, malahan Paulus seolah-olah mendapatkan kekuatan baru, yaitu ia bisa menghibur orang lain. Bapak Ibu yang terkasih, pengalaman buruk sangat mungkin dialami oleh setiap orang. Bahkan orang yang saleh sekalipun bisa saja mendapatkan pengalaman buruk. Belajar dari pengalaman Paulus, setiap orang percaya dapat melewati peristiwa buruk apapun kalau ia berjalan bersama Tuhan. Bahkan kita dapat melampauinya, menjadi lebih kuat dan mampu memberikan penghiburan kepada sesama. Jika kita setia kepada Allah, pengalaman buruk tidak akan membunuh kita, karena Allah dapat memakainya untuk pertumbuhan kita. Di tengah situasi sulit yang mungkin saat ini kita alami, percayalah bahwa Allah memproses kita untuk menjadi pribadi yang tahan uji. Disitulah ada kesempatan bagi kita untuk membuktikan bahwa iman yang kita pegang adalah iman yang sejati di dalam Kristus. Dengan demikian, ungkapan rasa syukur akan keluar dari hati dan mulut kita kepada Allah tanpa henti. Kita perlu bersyukur atas segala peristiwa yang terjadi, baik maupun buruk, karena akan memperkuat iman kita di dalam Tuhan. Bersyukurlah atas kasih penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk perenungan singkat pagi hari ini, mengingatkan kami untuk senantiasa mengucap syukur atas setiap kondisi dan pengalaman yang kami alami. Biarlah kami boleh belajar dari Paulus yang tetap menautkan hatinya kepada Engkau hingga dia melihat karya-Mu yang sempurna terjadi atas hidupnya. Kami percaya bahwa setiap ujian, tantangan hidup yang Kau izinkan, Engkau sedang memproses kami untuk lebih tahan uji. Untuk itu biarlah kami boleh tetap setia dan iman kami semakin teguh berpengharapan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini kami akan melanjutkan segala aktivitas kami di sepanjang hari ini. Tuhan tolong dan sertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.